Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa, mohon maaf adanya keterlambatan untuk pengerjaan videonya. Insya Allah di video ini pertama akan kita rangkum ya seluruh materi yang kita sampaikan selama perkuliahan ya. Ada beberapa yang harus rekan-rekan pahami terkait implementasi framework. Walaupun dalam implementasi yang saya challenge ke teman-teman, saya tidak menyarankan teman-teman untuk mengusung ya sebuah framework tertentu, tetapi teman-teman punya produk yang nanti akan bisa menjadi sebuah portofolio ya. Teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai yang pertama yaitu konsep framework, MVC, VCS ya. Di sini ada instalasi GitHub, Composer ya, mohon maaf, ini harusnya CodeIgniter 3 ya, dan konfigurasi cPanel dan juga PHP admin ya. Ada banyak hal yang saya mau sampaikan. Nanti untuk detail tentang project akan ada video khusus ya yang dapat teman-teman saksikan. Mungkin akan jeda ya beberapa saat karena nanti saya akan masuk proses produksi terlebih dahulu, kemudian setelah di-upload di YouTube akan saya sampaikan ya. Oke, baik rekan-rekan, kita mulai saja ya. Pertama ke konsep framework ya. Kemarin sudah saya sampaikan tentang apa itu framework sebenarnya di kelas ya. Untuk lebih detailnya, pertama yang perlu difahami kalau kita meruntut pada deskripsinya, framework adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan framework ya. Seperti yang saya sampaikan di kelas ya tempo hari, framework itu bisa dibayangkan sebagai sebuah SOP ya. SOP bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan ya. Misalnya teman-teman bekerja di bidang kesehatan di rumah sakit, maka setiap bagian di rumah sakit memiliki SOP-nya masing-masing. Oke. Framework ini diciptakan untuk membantu developer dalam menulis baris code. Dengan menggunakan framework, penulisan code akan jauh lebih mudah, cepat, dan terstruktur rapi ya. Sehingga ada 4 hal yang menjadi keuntungan ketika kita mengimplement framework. Yang pertama yaitu membuat kode program lebih terstruktur, kemudian meningkatkan keamanan, mempercepat pembuatan website, dan pemeliharaan dan perawatan yang lebih mudah. Nah, yang pertama terkait membuat kode program lebih struktur, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan ya di dalam praktikum, bahwa dengan kita menginstal sebuah framework maka akan muncul folder-folder yang dimana masing-masing folder akan memiliki peran untuk meletakkan komponen-komponen penting ya di dalam framework yang kemarin kita kenal dengan MVC. Nanti detailnya juga akan saya sampaikan di bawah. Kemudian terkait peningkatan keamanan, adanya mekanisme yang tidak membolehkan user untuk langsung masuk ke dalam file. Tentu ini akan meningkatkan ya sekuritas. Kemudian terlebih lagi kalau teman-teman saksikannya, lihat di patch, di URL-nya tidak akan merujuk pada file tertentu, tetapi berdasar bagaimana root teman-teman tulis ya. Jadi yang akan muncul di dalam URL nanti adalah sesuai dengan rule ya, root yang teman-teman tulis ya. Kemudian mempercepat pembuatan website tentu ya dengan adanya mekanisme ini ya. Kalau di tren ya pengembangan sekarang, memang pengembangan website itu tidak dilakukan oleh seorang diri tetapi dalam sebuah tim. Maka dengan pembagian lokasi ya pengerjaan, kemudian adanya pembagian ini ya, ada controllernya, ada viewnya, ada modelnya, sehingga nanti kalau di dalam sebuah perusahaan yang besar maka bisa dibagi-bagi menjadi sub-sub ya pekerjaan yang dikerjakan oleh bagian-bagian tertentu. Ada programmer nanti dalam implementasinya ya,
yang tugasnya hanya mengembangkan untuk view-nya saja. Biasanya dibarengi dengan UX. Kemudian ada yang bagian ngurusi database-nya aja. Berarti nanti dia akan mengulik ya bagian model, kemudian ada yang ngurusi ya secara kesinambungan ya antar view, antar database dan seterusnya, nanti ada sendiri. Nah kemudian tentu karena bentuknya jelas, maka pemeliharaan dan perawatannya juga lebih mudah. Terlebih dalam konteks kalau di dalam dunia IT ada namanya perawatan perangkat lunak ya. Nah atau maintenance. Nah di dalam maintenance itu perlu adanya knowledge ya bagi seorang maintenance. Maintenance adalah orang yang melakukan perbaikan, atau kalau dalam bahasa sehari kita sebut sebagai tukang ya, tukang yang kita panggil untuk memperbaiki. Maka dengan menggunakan framework itu akan jauh lebih cepat, efektif dan juga efisien. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu konsep model view controller atau MVC ya rekan-rekan. MVC di sini disebutkan merupakan akronim dari model, view dan juga controller. Di sini disebutkan is a pattern in software design commonly used to implement user interface, data and controlling logic ya. Nah ini statement ini diwakili oleh model, view dan juga controller, di mana interface itu diwakili oleh view, kemudian data itu diwakili oleh model, controlling logic itu diwakili oleh controller. Dalam implementasi kita menggunakan CE3, maka di dalam CE3 sebenarnya teman-teman ada dua cara ya untuk sampai ke serve ya ke user. Teman-teman bisa pakai root ya untuk mengakses setiap controller, atau juga teman-teman bisa hanya mendefine ya main controllernya, selebihnya nanti langsung mengakses melalui controller. Tetapi dalam perkembangannya di CI yang terbaru, kemudian di framework Laravel contohnya, kita diwajibkan ya seluruhnya menggunakan root. Kemudian di sini juga disebutkan it's emphasize ya separation between the software's business logic and display. Jadi dia adalah tools yang dapat membagi ya antara business logic dan juga display ya. Nah pembagian ini bertujuan untuk provide for better division of labor and improve maintenance ya. Jadi untuk menghasilkan sebuah bagian-bagian yang lebih baik ya, karena pembagiannya lebih jelas, termasuk juga pekerjanya, dan juga untuk meningkatkan maintainability atau untuk meningkatkan kemudahan untuk diperbaiki. Nah, some other design pattern are based on MVC such as MVVM or model view model ya. Kemudian ada MVP model view presenter and MVW ya model view wherever ya. Jadi di dalam pengerjaannya ya, dalam implementasi kalau teman-teman nanti mendalami dunia code, maka nanti teman-teman akan temu ya banyak model. Bahkan nanti ada yang pakai pendekatan document base ya. Jadi untuk masing-masing fitur nanti akan memiliki MVC yang akan dienkapsulasi di dalam satu folder tertentu, sehingga kalau dengan pendekatan itu pengerjaan dengan banyak tim itu akan lebih mudah. Lalu pertanyaannya Pak, ketika kita mau mengerjakan yang seperti itu bagaimana caranya? Maka nanti kita akan kenalan dengan yang namanya VCS ya. Oke. Di sini di dalam MVC disebutkan the three part of the MVC software design patterns can be described as follows ya. First, model fungsinya yaitu untuk memanage data dan juga business logic ya. Kemudian ada view, handle layout and display. Ingat view ini nanti formatnya di dalam .php, ekstensinya adalah PHP. Kenapa? Karena ketika kita ngomong pakai CE3 artinya kita sudah memilih menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ingat ya teman-teman,
HTML bukan bahasa pemrograman, CSS juga bukan bahasa pemrograman, tetapi PHP lah bahasa pemrograman yang kita gunakan ya. Kemudian yang terakhir yaitu controller routes command to the model and view part ya, sebuah komandan ya yang akan memberikan jalan atau memilih jalan untuk model dan juga ke view. Oke, ini adalah bentuk ya dari MVC. Di sini kita ada controller, content, control logic ya, receive update from view, then notifies model to add item, then manipulate ya model, define data structures ya, sample, updates application to reflect add item, then updates ya, view, define display or UI, user clicks add to chart, then view sends input from user, controller sometimes update directly without model. Yang kita sudah lakukan adalah ini ya, kemarin di praktikum ya, kita coba dari controller langsung menuju ke view tanpa kita menggunakan model ya. Nah di sini gambaran ini ya, dia menggambarkan proses yang ada di dalam aplikasi belanja ya. All we want is a list of the name, quantity and price of each item we need to buy this week. Below we all describe how we could implement some of this functionality using MVC. Jadi ini contoh ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi belanja yang sederhana. Oke, di model ya MVC, di model define what data that app should contain. If the state of this data change, then the model will usually notify the view, so the display can change as needed, and sometimes the controller if different logic is needed to control the update view. Ya, jadi model di-define bagaimana sebuah mendefinisikan bagaimana sebuah aplikasi akan menampilkan informasi apa ya. Jadi di sini dia bisa ya merubah tampilan ya, kemudian juga bisa kadangkala ya if different logics is needed to control the update view. Nah, kemudian going back to our shopping list app, the model would specify what data the list item should contain, like item, price, etc., and what list item are already present. Ya, jadi walaupun model ini sebenarnya tidak harus ada, tapi dalam konteks ya, konteks shopping list apps, maka kita harus menampilkan ya beberapa produk ya yang dijual, maka peran model di sini menjadi sangat penting. Apalagi nanti ketika kita sudah bilang kita mau bikin charge ya, kita mau bikin untuk payment, maka nanti ada perhitungan dan seterusnya, itu tentu peran model sangat penting ya di dalam aplikasi. Dan oh ya, tentu saja di dalam konteks pengelolaan user, maka model ini juga memegang peran yang penting. Oke, kemudian di view ya. Di view define how the apps data should be displayed ya. In our shopping list apps, the view should define how the list is present to the user and receive the data to display from the model ya. Jadi di view itu mendefinisikan bagaimana aplikasi itu harus menampilkan ya. Kalau tadi dapat data dari model, kemudian bagaimana view itu menampilkan kemudian di serve ke user ya. Nah,
Kemudian ini agak banyak di controller ya. The control contains logic that updates the model and or view in the response to input from the user of the apps ya. For example, our shopping list could have input form and button that allow us to add or delete item ya. This action requires the model to be updated. So the input is sent to the controller, which then manipulates the model as appropriate, which then send update data to the view. Yeah, you might, however, also want to just update the view to the display. The data is different format sample, change the item order to alphabetics, yeah, or lowers to higher prices, yeah. In this case, the control could handle this directly without needed to update the model ya. Jadi contoh kalau hanya untuk ascending descending, kadangkala teman-teman tidak perlu untuk mengupdate modelnya, tapi cukup langsung direct dari controller langsung menuju ke bagian view. Nah ini tambahan yang kemarin belum sempat saya sampaikan di kelas offline, yaitu VCS ya. Ini bagian yang sangat penting dalam konteks bahwa ketika kita mau mengembangkan aplikasi, maka VCS ini memiliki peran yang penting ya, utamanya untuk mengontrol versioning, untuk mengontrol bagaimana sebuah tim yang besar bekerja bersama-sama untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang baik. Nah, version control system atau umumnya kita sebut VCS ya. Umumnya kalau dipakai, yang kita pakai ya, itu adalah Git ya. Tepatnya turunannya yang kita sebut sebagai GitHub. Nanti dalam GitHub itu teman-teman kalau belajar lebih dalam lagi atau namanya GitLab yang kita sekaligus gunakan untuk proses deployment. Nah, VCS adalah sebuah sistem yang melakukan source code management or SCM ya, software code management, untuk mengelola perubahan di setiap dokumen ya, program komputer, website, dan kumpulan pemrograman lainnya. Contoh ini ya, ini yang nanti teman-teman alami, jangan bikin seperti skripsi ya, baru mulai revisi 1, revisi 2 dan seterusnya ya. Ya, banyak sekali ya. Semoga nanti teman-teman baru mulai revisi 1, 2 sudah jadi. Nah, inilah teman-teman gambaran bagaimana sebuah VCS ya, dimana di sini ada master, kemudian penambahan isi, penambahan teori menurut ahli, kemudian merubah abstrak, merubah cover, kata mengantar, format tabel, daftar pustaka, dokumenter, standar format halaman, standar format tulisan, penutup, ya, menambahkan poin anggaran, menambahkan dokumentasi, terakhir skripsi ya. Skripsi alhamdulillah lolos ya. Skripsi alhamdulillah wis udah. Dan skripsi. Ini adalah bagaimana sebuah VCS. Nah, problemnya kalau di dalam dokumen teman-teman harus create satu dokumen dan dokumen berikutnya di dalam VCS kita nanti mereplace file yang sebelumnya dengan file yang baru ya. Nah, oke. Contohnya seperti ini teman-teman, saya akan buatkan untuk teman-teman ya. Nah, ini contoh, ini ada Sivandi Mulya ya, dia membuat SIG ya. Nah, ini sudah jadi, teman-teman tinggal download kemudian tinggal pakai. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di dalam insight-nya, kemudian kita bisa lihat tuh ya, kontributornya siapa. Sebentar. Oke, take time ya. Ini bergantung dengan kecepatan teman-teman. Nah, kita lihat di sini komitnya banyak sekali, no komit. Ya, sudah lama ini ya. Oke.
masuk aja ya di akun saya. Kita ke depan ya, kemudian kita lihat ini contoh yang saya kerjakan. Kemudian kita bisa lihat insight, kemudian kita bisa lihat ya kontributornya siapa. Sebentar, ini loading. Nah, kita bisa lihat ya bagaimana kontribusi masing-masing anggota tim ya. Ini di dalam pengerjaan website. Kemudian di sini kita juga bisa lihat ya komitnya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Nah, pengerjaannya ada di bulan 6 ya, tanggal 19 ini yang paling banyak. Kemudian kita bisa lihat ya, misalnya ini di Tajudin ya, apa aja yang dikerjakan. Nah, kita bisa lihat di sini apa yang dikerjakan. Misalnya di sini ada update CSS, maka kita bisa klik di sini dan muncul ya, dia memanipulasi ya file CSS style.css, kemudian bagian ini yang dihapus ya. Dan kita bisa men-track ya apa saja yang dilakukan ya. Contoh ini ada di design admin, apa yang dilakukan, kita bisa lihat oh ya dia merubah di pembayaran.php, dia mengganti dari 12 menjadi 6 dan seterusnya, sehingga semua hal yang dilakukan tertrack ya dengan lengkap, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Nah, ini akan memudahkan ketika kita membuat sebuah aplikasi, kemudian kita berkolaborasi dengan banyak orang, dengan mudah kita bisa men-track ya bagaimana yang diganti, siapa yang ganti, kapan gantinya, dan kita bisa rollover kembali ke bagian yang sebelumnya. Oke. Nah, ini ya yang sering kita pakai ya, Git. Kemudian kita umumnya bisa pakai GitHub ya. Di sini nanti ada versi desktopnya dan juga bisa dikonekkan dengan Visual Studio Code ya. Nah, kemudian ini gambaran dari VCS seperti ini ya teman-teman. Ini ada server, ini ada repository, ini ada developer 1, developer 2, kemudian ada developer 3. Nah, version control system are basically a category of the software tool that help in saving and identifying the change made in the field of computer programs, document or other collection of information, so that it's become easier to track those change even after of long period of time. It's become more interesting and useful for the developer because revisions can be restored. Oh, amazing ya. Ini contoh ada pengembang 1, pengembang 2, pengembang 3, kemudian semuanya nanti akan disimpan di dalam sebuah repository. Nah, maka di dalam penggunaan VCS ini nanti kita akan kenal dua istilah, namanya pull dan juga push, yang fungsinya, jadi intinya sebelum teman-teman mengerjakan, teman-teman harus ambil dulu ya latest version dari repository, kemudian teman-teman mulai mengerjakan. Setelah selesai mengerjakan, kemudian teman-teman kirimkan pekerjaan teman-teman ke dalam repository, sehingga ketika sudah ada pembagian kerja ya dari 3 orang developer, maka ketiganya bisa mengirimkan secara bersamaan dan aplikasinya bisa lebih cepat selesai. Nah, sehingga di sini adanya peranan tim ya yang sangat dominan, di mana nanti harus ada namanya lead yang membagi ya pekerjaan ini, nanti yang mengerjakan si A, pekerjaan ini yang mengerjakan si B, pekerjaan ini yang mengerjakan si C. Kemudian ketika seluruh pekerjaan selesai dan digabung, maka seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang perlu dilakukan oleh leader adalah memastikan bahwa misalnya variabel atau metode yang dipakai oleh masing-masing variabel itu selaras ya atau konsisten, database yang dipakai juga sama ya, dan seterusnya. Nah, ini contoh gambaran ya. Ini developer 1 pull ya, dia pull dari main repository, kemudian dia
working copy ya, kemudian dia melakukan perubahan, kemudian dia commit, kemudian dia push itu mengirimkan, pull itu mengambil developer 2, developer 3. Nah, kadangkala kita juga bisa membuat sebuah branch ya, atau membuat cabang ya, dimana kita punya satu master, kemudian nanti akan di cabang. Nah, di cabang ini nanti akan ada pengerjaan-pengerjaan yang dibagi ke dalam tim-tim yang lebih spesifik lagi. Baru terakhir nanti ada proses namanya merge commit ya, atau digabungkan dari seluruh pekerjaan yang ada menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman ya, instalasi GitHub. Teman-teman kalau mau belajar GitHub tinggal buka aja ya di GitHub ya, bisa di sini ya, ketik aja ya, download GitHub seperti biasa. Di sini teman-teman tinggal nanti install ya, di sini download for Windows. Kalau teman-teman pakai Windows, teman-teman juga bisa pakai macOS ya, tinggal klik aja di sini, maka teman-teman akan ini ya, proses download. Nah, ini kebetulan saya Windows ya, jadi saya tidak perlu yang macOS ya. Nah, ini teman ya, ini Windows, kemudian ini tersedia juga untuk yang versi macOS. Oke, kemudian selanjutnya kita akan cPanel dan juga PHP Admin. Nah, untuk mengakses ya ke dalam sebuah ini ya, server ya, kalau kita ya, contoh saya akan melakukan koneksi ya. Nah, aplikasinya ini pakai apa Pak? Macam-macam ya. Ada yang pakai FileZilla ya, seperti yang ada di dalam bundling SAM teman-teman. Ini kebetulan saya pakai aplikasi namanya WinSCP ya. Sebentar, ini error. Coba deh saya yang ini. Oke, kita tunggu dulu ya, kan. Nah, ini kita sudah tersambung di dalam sebuah server. Nah, ini sebenarnya bagian dari menu file yang ada di dalam cPanel ya. Nah, kemudian kalau kita mau akses cPanel, ini sangat tergantung dengan teman-teman langganan di mana. Kebetulan saya langganan di ini ya, Gauster ya. Jadi saya tinggal masuk aja di sini. Kemudian saya tinggal login ya dengan akun saya. Kemudian oke, saya bisa lihat ya, ini adalah yang sudah saya langgankan. Contoh ini ada di WSCTI ya, kita kelola. Oke. Nah, kemudian kita bisa klik di sini, lihat semua fitur cPanel. Pak, pertanyaannya kalau saya punya server sendiri atau saya sewa VPS ya, ini harus teman-teman install ya secara mandiri. Nah, di sini teman-teman sudah ada beberapa fitur, termasuk di sini ada file manager. Ini nanti
akan muncul direktori seperti ini. Nah, direktori ini bukan lagi ada di dalam lokal teman-teman, tapi direktori ini sudah ada di dalam server ya. Nah, ini yang saya contohkan beberapa kemarin ya, yang kesehatan ya, kesehatan ini sudah saya siapkan, ada web 1 sampai dengan web 6. Ini yang akan menjadi ya, menjadi wadah untuk project teman-teman nanti ya. Yang kemarin sudah selesai ada di MyRisam, ini bisa dibuka di wsjti.kesehatan/MyRisam. Maka kita akan diarahkan ke sini ya. Nah, ini yang akan menjadi project teman-teman nanti ya. Nah, kemudian di dalam cPanel ini macam-macam ya teman-teman, ada banyak hal yang bisa dilakukan ya. Kalau tadi kita mau bikin koneksi langsung ya dengan WinSCP atau ini, itu kita bisa setting di bagian FTP ya. Kita tekan FTP, kemudian nanti di sini ya. Nah, nih kita bisa lihat di sini FTP account. Nanti kita bisa membuat FTP khusus sesuai dengan keperluan. Contoh di sini teman-teman sudah saya buatkan ya, account FTP di kesehatan@wsjti.id. Begitu teman-teman. Kemudian di dalam cPanel ini nanti kita juga pergunakan untuk memanage database teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada phpMadmin juga, tetapi ini online ya. Ini semua database yang ada di sini adalah database online yang disimpan di dalam server yang saya sewa ya. Kemudian di sini juga bisa membuat database baru. Nah, kemudian bedanya karena ini adalah sebuah sistem yang besar, kemudian nanti akan ada banyak yang akses, maka perlu ada pembagian ya. Database A itu nanti diperuntukkan untuk siapa, sehingga di dalam sebuah server itu memungkinkan ada banyak database, di mana di dalam database nanti akan banyak tabel ya, banyak tabel sesuai dengan kebutuhan project teman-teman ya. Kemudian sebenarnya banyak lagi di sini, termasuk nanti ada ini manage API token ya, kemudian ada SSL. Nah, beberapa hal yang menarik kalau teman-teman pakai Niaga Hoster ya, di sini sudah ada beberapa ini ya, WordPress ya, manage by Softculus ya. Di sini teman-teman juga bisa langsung install ya, ada beberapa aplikasi yang nanti tinggal diinstal dan langsung bisa digunakan. Contohnya di sini ada WordPress ya, kemudian ada ini apa itu, top installation backup. Nah, ini kalau educational, nah di sini ada salah satunya Moodle. Maka teman-teman kalau mau bikin e-learning tinggal masuk aja ke sini, kemudian install ya, install selesai, langsung keluar di website teman-teman ya. Semudah itu teman-teman di dalam pengelolaan FTP. Nah, FTP yang sekarang yang teman-teman saksikan ini cPanel yang teman-teman saksikan ini cPanel yang sudah UI. Nanti di dalam implementasi di server, di beberapa server mereka prefer pakai command base atau text base ya. Jadi yang keluar seperti CMD aja. Begitu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman nanti untuk prakteknya apa yang dilakukan, nanti saya akan buat ya satu video tambahan setelah ini. Semoga nanti jedanya tidak terlalu lama sehingga teman-teman sudah bisa langsung berpraktek, dan di pekan itu ya, minggu tenang ya teman-teman, nanti ada kesempatan menemui saya untuk mengupload projectnya. Nah, ini yang tidak kalah penting teman-teman, ini adalah gambaran nanti UAS teman-teman seperti apa.
satu yang akan keluar di UAS nanti teman-teman, karena ini diwajibkan dari jurusan teman-teman ya. Yang satu yaitu bahwa teman-teman nanti diminta untuk mengerjakan pilihan ganda. Pilihan gandanya sengaja saya buat simple ya. Jadi hanya ada beberapa pertanyaan yang sulit, totalnya ada 25 ya. Pertanyaannya akan seputar pada yang sudah teman-teman pelajari sebelum UTS ya, mulai dari HTML, mulai dari CSS, kemudian mulai dari apa itu MVC ya, ContentWriter dan seterusnya. Nanti ya seputar-seputar itulah, tidak jauh-jauh. Saya kira kalau teman-teman kemarin memperhatikan dari awal semester sampai di akhir, teman-teman bisa mengerjakan UAS dengan baik dan benar. Baik rekan-rekan, demikian untuk recaps ya, materi kita selama pertemuan kita ya. Kemudian yang di sini tidak saya jelaskan yaitu terkait JS dan juga VR, karena saya lihat cukup sulit. Kalau teman-teman mau bikin JS seperti yang kemarin saya contohkan, teman-teman tinggal copy aja ya, embed aja dari Google Map, kemudian di-embed ke projectnya, sangat mudah. Nanti akan saya contohkan step by stepnya di dalam video berikutnya. Baik rekan-rekan, itu saja yang saya sampaikan di dalam materi ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Saya sih sebenarnya tidak berharap teman-teman bisa jadi developer, tapi teman-teman punya knowledge sehingga suatu saat kalau teman-teman nanti bekerja di rumah sakit ya, atau di tempat-tempat bidang kesehatan yang lain, teman-teman pun jadi manajer, maka teman-teman punya knowledge dan bisa mencari ya developer yang sesuai, atau perusahaan ya, company yang akan mengerjakan, teman-teman bisa kontrol, teman-teman bisa tahu tuh apa yang sebenarnya dikerjakan dan seterusnya. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf ya, saya pribadi mohon maaf jika ada salah kata, baik yang sengaja atau tidak. Ingat teman-teman, tetap kuliah serius, tapi jangan lupa untuk kadang-kadang kita break ya, untuk membuat diri kita lebih fresh ya. Kadangkala teman-teman silakan boleh jalan-jalan, kadangkala teman-teman juga boleh mengasih self reward ya, membeli sesuatu yang teman-teman inginkan. Jangan lupa juga untuk terus berkomunikasi dengan orang tua, berbuat baik dengan siapa saja, dan yang paling penting adalah tetap baik dan menghargai siapapun ya. Baik, terima kasih teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.